Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan pejuang NIP. Baiklah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang bab metode penyuluhan, yang mana bab metode ini sesuai dengan kisi-kisi yang telah disampaikan oleh BKN. Metode penyuluhan pertanian itu adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau, dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk metode penyuluhan pertanian itu terbagi lagi menjadi metode pengembangan kreativitas dan inovasi. Nah, untuk yang metode ini yang termasuk dalam metode pengembangan kreativitas dan inovasi, yang pertama ada temu wicara. Temu wicara adalah dialog antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan pejabat pemerintah. Mereka itu membicarakan perkembangan dan pemecahan masalah pembangunan pertanian. Terus yang kedua ada temu lapang atau field day. Ini adalah pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan penyuluh pertanian dan atau peneliti atau ahli pertanian di lapangan untuk mendiskusikan keberhasilan usaha tani dan atau mempelajari teknologi yang sudah diterapkan. Terus selanjutnya ada temu karya. Temu karya ini adalah pertemuan sesama pelaku utama dan pelaku usaha untuk tukar-menukar informasi, pengalaman dan gagasan dalam kegiatan usaha tani. Terus yang selanjutnya, yang keempat ada temu usaha. Temu usaha adalah pertemuan antar pelaku utama dengan pelaku usaha atau pengusaha di bidang agribisnis dan atau agroindustri agar terjadi tukar menukar informasi berupa peluang usaha, permodalan, teknologi produksi, pasca panen, pengolahan hasil, serta pemasaran hasil dengan harapan akan terjadi kontak kerjasama. Nah, menurut saya kawan-kawan, di antara temu karya sama temu usaha ini kita harus mengetahui kata kuncinya di mana, seperti itu. Jangan sampai nanti kalau di antara definisinya itu jangan sampai kita tertukar. Kalau temu kerja intinya dia tuh ada untuk kegiatan usaha tani. Kalau misalnya temu usaha, dia itu harapan terjadi kontrak kerjasama, seperti itu kawan-kawan. Terus metode selanjutnya ada metode pengembangan kepemimpinan. Nah, untuk metode pengembangan kepemimpinan terbagi lagi menjadi yang pertama rembuk paripurna. Rembuk paripurna itu pertemuan lengkap seluruh anggota pengurus organisasi, pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, ditambah dari wilayah di bawahnya yang membahas masalah umum pembangunan pertanian yang akan menjadi dasar kegiatan organisasi di tingkat nasional. Yang kedua ada rembuk utama. Rembuk utama adalah pertemuan lengkap seluruh anggota pengurus organisasi, pelaku utama dan pelaku usaha untuk menilai, mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan program dan rencana kerja periode yang lalu serta menyusun kepengurusan nasional, provinsi, kabupaten atau kota periode yang akan datang. Nah, intinya dia kalau rembuk utama ini ada kata kuncinya itu adalah periode yang lalu, ya kan, membahas rencana kerja yang lalu, seperti itu. Rembuk madya. Rembuk madya ini pertemuan para anggota pengurus organisasi, pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan pekan nasional. Pertemuan pelaku utama dan pelaku usaha ini pemecahan suatu masalah yang dihadapi untuk kemudian dilaksanakan oleh mereka sendiri beserta kelompoknya. Jadi intinya kalau untuk rembuk madya ini itu pertemuan para anggota pengurus, ya kan. Dia itu di antara antar pengurus. Jadi kata kuncinya ada di antar pengurus, seperti itu. Selanjutnya ada mimbar sarasehan. Mimbar sarasehan ini adalah pertemuan konsultasi secara berkala dan berkesinambungan antar pelaku utama dan pelaku usaha dengan pejabat pemerintah terutama lingkup pertanian untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian. Seperti itu. Terus setelahnya ada metode pengembangan kerukunan dengan masyarakat. Nah, dalam metode ini ada lagi dibagi lagi menjadi yang pertama temu akrab, ya kan? Temu akrab itu pertemuan untuk menjalin keakraban.
antar pelaku utama dengan masyarakat setempat atau sekitar lokasi pertemuan. Nah, yang kedua ada ceramah. Ceramah ini media penyampaian informasi secara lisan kepada pelaku utama, pelaku usaha dan atau tokoh masyarakat dalam suatu pertemuan. Demonstrasi adalah peragaan suatu teknologi atau bahan alat atau cara dan atau hasil penerapannya secara nyata yang dilakukan oleh demonstrator kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Kalau demonstrator ini maksudnya orangnya, kawan-kawan. Ini termasuk orang yang mendemonstrasikan, itu demonstrator. Kalau ditinjau dari materi, demonstrasi itu dibedakan menjadi demonstrasi cara. Yang pertama, itu adalah peragaan cara kerja suatu teknologi. Antara lain demonstrasi cara pemupukan, demonstrasi cara penggunaan alat perontok. Terus yang kedua, ada demonstrasi hasil. Demonstrasi hasil ini adalah peragaan hasil penerapan teknologi. Nah, antara lain demonstrasi hasil budidaya padi, demonstrasi hasil penggunaan alat perontok, ya kan? Terus yang ketiga adalah gabungan. Ini gabungan peraga di antara demonstrasi cara maupun demonstrasi hasil. Kalau ini menurut saya agak mudah, kawan-kawan, kalau dihafal. Dia ada kuncinya. Kalau demonstrasi cara ya tentang peragaan cara. Kalau demonstrasi hasil ya dia peragaan hasil. Seperti itu. Kalau ditinjau dari luasan areal, demonstrasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama demonstrasi plot atau disingkat dengan demplot. Itu adalah peragaan penerapan teknologi oleh petani di lahan usaha taninya. Kalau demonstrasi usaha tani atau denfam adalah peragaan penerapan teknologi oleh kelompok tani dalam hamparan usaha anggotanya. Demonstrasi area adalah peragaan penerapan teknologi secara bersama oleh gabungan kelompok tani dalam hamparan usaha tani anggotanya. Kalau demonstrasi unit adalah peragaan penerapan kelembagaan pelaku usaha yang berbadan hukum di lahan yang dikuasai oleh kelembagaan pelaku utama dan kelembagaan pelaku usaha. Kawan-kawan boleh juga membaca tentang berapa sih luasan hektar demfam, berapa sih luasan demplot, dan berapa juga itu dem area, berapa luasannya. Biasanya itu keluar juga di soal-soal yang biasanya kawan-kawan kerjakan di tryout yang sebelumnya, seperti itu. Kalau nggak salah saya, kalau untuk demplot itu dia kisaran 0,1 hektar. Kalau yang demfam itu 3 sampai 5 hektar dan dem area itu luasan 25 sampai 100 hektar. Seperti itu. Terus ada kaji terap. Kaji terap ini adalah uji coba teknologi yang dilakukan oleh pelaku utama untuk meyakinkan keunggulan teknologi anjuran dibandingkan teknologi yang pernah diterapkan sebelum diterapkan atau dianjurkan kepada pelaku utama lainnya. Seperti itu. Terus lanjut ada karya wisata. Karya wisata ini adalah kegiatan peninjauan oleh sekelompok pelaku utama untuk melihat dan mempelajari keberhasilan penerapan teknologi usaha tani di suatu atau beberapa tempat. Seperti itu. Terus kawan-kawan, kalau untuk metode ini yang telah saya jelaskan sebelumnya, ada metode pengembangan, ada metode kreativitas dan inovasi, ada metode pendekatan masyarakat. Itu sebaiknya dihafal, kawan-kawan. Takutnya nanti itu kan kita jangan sampai salah. Yang misalnya kalau kita ditanya mana sih yang termasuk pengembangan kreativitas itu apa aja, dan mana sih yang termasuk dengan pengembangan kepemimpinan itu apa aja. Terus ada kunjungan rumah. Kunjungan rumah ini adalah kunjungan terencana oleh penyuluh ke rumah atau tempat usaha pelaku utama dan atau pelaku usaha. Kursus tani. Kursus tani ini adalah proses belajar mengajar yang diperuntukkan bagi para pelaku utama beserta keluarganya, yang diselenggarakan secara sistematis, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu. Intinya kalau kursus tani ini adalah proses belajar mengajar. Pameran adalah usaha untuk memperlihatkan atau mempertunjukkan model, ya kan, seperti barang, peta, grafik, gambar, poster, benda hidup dan sebagainya secara sistematik pada suatu tempat tertentu. Misalnya kita mau di lokasi A, kita bawa misalnya posternya, kita bawa peta grafiknya, lalu kita jelaskan seperti itu. Pemasangan poster. Kalau untuk pemasangan poster ini termasuk dalam media cetak, ya kan, merupakan metode penyuluhan dengan menggunakan gambar dengan kata-kata yang dicetak pada kertas
atau bahan lain yang berukuran tidak kurang dari 45 kali 60 cm yang ditempelkan pada tempat yang sering dilalui orang atau sering digunakan sebagai tempat orang berkumpul di luar suatu ruangan. Seperti itu. Penyebaran brosur, folder dan leaflet itu merupakan metode yang menggunakan brosur, folder atau leaflet dan majalah yang dibagikan kepada masyarakat pada saat tertentu, antara lain pada saat pameran, kursus tani, temu wicara, temu karya dan lain-lain. Berlangganan khusus untuk majalah. Jadi untuk brosur, folder dan leaflet ini ada sasarannya, udah jelas ini. Sasarannya seperti saat kita temu karya, pada saat pameran, kursus tani, ini sasarannya seperti itu kawan-kawan. Widya wisata merupakan suatu perjalanan bersama yang dilakukan oleh kelompok tani atau poktan untuk belajar dengan melihat suatu penerapan teknologi dalam keadaan yang sesungguhnya atau melihat suatu akibat tidak ditetapkannya teknologi di suatu tempat. Itu widya wisata. Kalau widya karya, kalau tidak salah itu dia mempraktekkan dari apa yang telah dipelajarinya. Beda halnya dengan widya wisata. Terima kasih kawan-kawan telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Nantikan video saya selanjutnya untuk materi-materi tentang seputar penyuluhan pertanian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.